Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 736 adalah Anda. Ini benar-benar kebetulan. Sangguan Hanyu tersenyum lembut, pipinya memerah, dia selalu pendiam, berdiri di depan kekasihnya seperti ini, dia masih merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Apa yang terjadi dengan teratai warna-warni barusan? Ye Chen jelas tidak memperhatikan perubahan di wajah Sangguan Hanyu, pikirannya masih tertuju pada teratai warna-warni. Itu adalah bunga 7 warna yang sangat indah. Sangguan Hanyu menunjukkan sedikit senyuman, aku mendapatkannya secara kebetulan selama perjalanan awalku, dan itu menyatu dengan tubuhku, dan kadang-kadang pandangan sesatnya akan muncul. Bunga indah 7 warna. Ye Chen menyentuh dagunya, dan dia tahu apa itu teratai 7 warna. Ini sangat aneh, itu bisa memurnikan pikiran jahat, lanjut Sangguan Hanyu. Nona Sangguan, di mana kamu bertemu bunga seperti ini? Ye Chen menggosok tangannya, menatap Sangguan Hanyu dengan sedikit harapan. Apakah Dao Youye mencari bunga seperti ini? Lupakan saja. Ye Chen tersenyum canggung, dan dengan santai memberikan alasan yang sangat masuk akal, aku seorang alkemis. Aku sedang memurnikan sejumlah ramuan baru-baru ini, dan aku membutuhkan bunga semacam ini sebagai obat memandu. Jadi begitu. Sangguan Hanyu tersenyum lembut, namun diperkirakan jenis bunga ini sulit ditemukan di Dacu, karena sangat sedikit orang yang pernah melihat jenis bunga ini. Bunga spiritual yang hampir punah. Sayang sekali. Ye Chen menghela nafas. Kamu tidak harus terlalu pesimis. Sangguan Hanyu tersenyum, dan ketika dia berbicara, dia memadatkan bola darah esensi seukuran ceri, menggantungnya di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Itu menyatu ke dalam tubuhku, darahku juga membawa esensinya, jika kamu ingin membuat alkimia, kamu bisa menggantinya dengan darah esensiku. Tidak bagus. Ye Chen terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. Perlakukan saja itu sebagai balas budiku. Sangguan Hanyu tersenyum manis. Betapa memalukannya ini. Ye Chen benar-benar tidak tahu malu, dan dia telah secara sadar menerima darah yang diwarnai dengan dewa warna-warni, dan kemudian memilih botol batu giok untuk menyegelnya. Orang ini masih dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak tahu apakah darah esensi Sangguan Hanyu dapat menggantikan bunga indah berwarna-warni, tetapi sekecil apapun harapannya, ada kemungkinan tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Selama 3-5 detik berikutnya, keduanya jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan suasananya sedikit canggung. Bagaimana kamu bertemu adikku? Pada akhirnya, Sangguan Hanyulah yang memecahkan keheningan di antara mereka berdua dengan lembut. Yah. Ye Chen terbatuk, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab, mengatakan bahwa aku telah melihat tubuh adikmu tanpa malu-malu. Dan menontonnya lebih dari sekali. Mata Ye Chen berputar, Sangguan Yuer tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang ini, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya, kalau tidak dia mungkin akan dicekik sampai mati oleh Sangguan Hanyu di tempat. Di samping, Sangguan Hanyu memandang Ye Chen dengan ekspresi aneh, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut sulit menjawab pertanyaan ini. Kami bertemu di negara Zhao. Ye Chen terkekeh, dan menghilangkan hampir 10.000 karakter plot selama periode ini. Jika mereka diberitahu satu persatu, rumah Sangguan seharusnya sangat ramai. Setelah kamu meninggal, adikku sangat sedih. Aku tahu. Ye Chen tersenyum, dia masih ingat betapa menyakitkan baginya dan Xiao Luoxi menangis di depan tempat tidur Bingyu hari itu di depan paviliun gadis giok di puncak gadis giok, itu tidak bohong. Kamu bisa hidup sesuai dengannya. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen untuk pertama kalinya. Ekspresi itu jelas tidak bercanda, tetapi setelah menonton, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya lagi, dan dengan lembut menggertakkan giginya, pipinya memerah lagi. Aku tidak tahu apakah aku berutang padanya atau tidak. Setengah jam yang lalu, kami membuat adikmu setengah mati. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, mungkin Sangguan Yuer sedang menajam pisaunya di rumah sekarang. Keduanya terdiam lagi, dan suasana menjadi canggung lagi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit,
lalu menatap Sangguan Hanyu. Nona Sangguan, apakah Anda masih perawan? Apakah kamu tidak sama sekali? Kalimat ini menyebabkan Sangguan Hanyu, yang terkulai, tanpa sadar mengangkat pipinya, dan seluruh orang tertegun di sana, ekspresinya lebih menarik dari yang dibayangkan, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan membuka mulutnya untuk membuat wacana tangisan yang mengejutkan. Sedetik kemudian, pipinya memerah. Melihat Ye Chen lagi, garis-garis hitam mulai mengalir liar di dahinya, dan wajahnya yang besar juga menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hati nurani langit dan bumi, kalimat itu benar-benar bukan apa yang dia katakan. Adapun siapa itu, jika Anda memikirkannya dengan pantat Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah si Jalang Taiksu Gulong. Setelah menunggu hampir sepanjang malam tanpa tidur, hanya menunggu pisau untuk berbaikan. Penipu. Sangguan Hanyu memelototi Ye Chen, lalu berbalik dan lari, menutupi pipinya yang terbakar dengan tangannya. Di sini, melihat punggung Sangguan Hanyu yang berlari, sudut mulut Ye Chen berkedut belasan kali. Wahahaha. Segera, tawa besar Taiksu Gulong bergema di lautan ilahi, orang ini sudah condong ke depan dan ke belakang sambil tertawa, dengan air mata menetes dari matanya yang tertawa. Melihat pelacur itu tertawa terbahak-bahak, wajah besar Ye Chen berubah menjadi hitam menjadi arang. Segera, 9 avatarnya bangkit, melepas celana mereka satu persatu tanpa diskusi, dan mengeluarkan yang besar tanpa pikir panjang, dan menyemprotkannya ke Taiksu Gulong dengan sepenuh hati. Bergantung pada. Kemudian, dunia bawah tanah Zengyangzong bergema dengan kutukan Taiksu Gulong. Jalang. Ye Chen mengutuk dengan keras, berbalik dan pergi dengan marah, karena kata-katanya, ketenarannya sepanjang hidupnya menjadi terfragmentasi seperti peristiwa indah di awal musim semi. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, rumah Sangguan sedang sibuk. Pada saat ini, selain penghalang perlindungan Gunung Sangguan, penghalang 8 lapis telah ditambahkan, dan kekuatan pertahanan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini semua karena Gu Santong dan Wuya Taois. Keduanya mahir dalam lingkaran sihir dan pesona, dan pencapaian mereka sangat tinggi. Justru karena inilah mereka ditakdirkan untuk menjadi kuli dalam banyak kasus, karena mereka dibutuhkan untuk membuka formasi kosong antara keluarga Sangguan dan Heng Yue, 9 aula cabang Heng Yue, kota kuno Qianqiu, keluarga Nanjiang Xiong, dan keluarga Sishue Situ. Semuanya berjalan dengan tertib, dan semua orang di keluarga Sangguan penuh energi karena keberadaan Heng Yue dan Yan Huang, mereka langsung merasakan masa depan yang cerah. Teman kecil Ye Chen, tidak apa-apa untuk beristirahat tadi malam. Melihat keluarga Sangguan yang sibuk, Sangguan Xuanzong menatap Ye Chen sambil tersenyum. Tidak buruk. Ye Chen terbatuk datar. Resepsinya tidak bagus, saya masih berharap Haihan. Senior, apa yang kamu bicarakan? Ye Chen tersenyum, lalu mengeluarkan 2 tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sangguan Xuanzong, ini untuk Nona Yuer dan Nona Hanyu. Apa? Sangguan Xuanzong mengambilnya tanpa sadar, dan melirik ke dalam. Segera, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, karena tas penyimpanannya penuh dengan pil, mulai dari 3 hingga 5 pola, dan jumlahnya tidak sedikit teknik rahasia. Banyak sekali. Bahkan Sangguan Xuanzong tidak bisa menahan nafas. Tapi itu benar untuk dipikir-pikir, siapa Ye Chen? Dia adalah dewa pembunuhan, dia telah merampok dan memeras begitu banyak orang, akankah dia kekurangan metode rahasia senjata spiritual? Teman kecilku, kenapa kamu tidak memberikannya saja pada Yuer dan Yuer? Sangguan Xuanzong menatap Ye Chen dengan curiga. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menutupi separuh wajahnya, dengan ekspresi serius di wajahnya sakit. Chapter 737, drama yang disutradarai oleh Marvin Ye. Segera, Ye Chen, yang diselimuti cahaya keemasan, terbang keluar dari keluarga Sangguan seperti pelangi emas. Kali ini, dia telah memusnahkan 2 aula utama Sekte Zengyang dan berhasil bersatu dengan keluarga Sangguan. Misi telah berhasil diselesaikan. Sebagai orang yang sibuk, inilah saatnya dia pergi dan melakukan hal lain. Melihat punggung Ye Chen pergi, Sangguan Yuer sangat marah, masih marah dengan apa yang terjadi tadi malam. Namun, melihat punggungnya berangsur-angsur memudar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Masih ada riak di matanya yang indah seperti air, dan di tengah gumaman, matanya yang indah penuh dengan rasa kehilangan. Di samping, Sangguan Hanyu pada dasarnya sama, dengan rona merah di pipinya, mengingat apa yang terjadi tadi malam, dia selalu pendiam, dan dia pemalu dengan sedikit kelembutan.
Ini adalah loteng dua lantai yang indah. Sementara kelopaknya beterbangan, seorang wanita bersandar di pagar dan melihat ke selatan, ekspresinya agak kuyu, warna-warna kompleks muncul di matanya yang berair, dan di matanya yang kabur, ada sosok muda yang mengenakan topeng. UER. Segera, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah boa, dengan sepasang alis seperti pedang dan sepasang keagungan yang agung, berjalan seperti naga dan berjalan seperti seekor harimau, menunjukkan keagungan atasan. Orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah dia Hao Tian Xuanzhen? Ayah. Melihat Hao Tian Xuanzhen mendekat, Hao Tian Xiyue buru-buru bangun. Memikirkan dia lagi. Kata-kata Hao Tian Xuanzhen masih lembut, tapi dia menghela nafas lebih dari sekali di dalam hatinya. Sebagai seorang ayah, ini adalah ketidakberdayaannya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Yu adalah anaknya, dan putrinya jatuh cinta dengan putranya? Ini saja sudah ditakdirkan untuk menjadi pernikahan yang mustahil. Dia adik laki-lakiku. Hao Tian Xiyue tersenyum lembut, senyumnya agak dibuat-buat, meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke selatan, seolah-olah dia bisa melihat pria yang terbang di langit melintasi ribuan gunung dan sungai pemuda. Mengapa? Hao Tian Xuanzhen menghela nafas lagi, beberapa hanya meratapi kebodohan nasib baik. Di pagi hari Southern Chu, setelah beberapa badai, jarang terjadi ketenangan singkat. Legenda tentang Qin Yu, dewa pembunuh, masih berlangsung, dan mitos tentang Ye Chen, orang suci alkimia, semakin jahat, perbuatannya digunakan sebagai topik pembicaraan setelah makan malam, dan itu diulangi lagi dan lagi, menyebabkan terlalu banyak desahan dan keajaiban. Ledakan, ledakan, gemuruh. Namun, ketenangan yang langka itu dipatahkan oleh gemuruh. Melihat ke satu sisi dari kejauhan, saya melihat dua gunung yang menjulang runtuh satu demi satu, menarik terlalu banyak perhatian orang. Apa yang terjadi? Ini adalah tempat berkumpulnya para biksu. Keributan yang begitu besar menyebabkan banyak pembudidaya muncul dari kota kuno. Kemungkinan seseorang akan bertarung lagi. Seseorang melihat ke pegunungan, melihat posturnya, kekuatannya tidak lemah. Ngomong-ngomong, aku tidak terkejut lagi. Seseorang cemberut tidak setuju, ini hanya lelucon. Aku telah melihat banyak adegan yang sangat mengagumkan, dan itu seperti lelucon. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di tengah diskusi, sesosok berdarah keluar dari pegunungan, tubuhnya dalam keadaan malu, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Pang Tong. Melihat orang itu, terlalu banyak orang yang terkejut. Banyak orang telah melihat Pang Tong, penguasa cabang ketiga Zeng Yangzong. Apa ini? Terlalu banyak orang yang tercengang saat melihat Pang Tong, yang dalam keadaan malu. Dia adalah salah satu dari 9 orang yang memegang tentara berat di Sekte Zeng Yang. Saat itu, semua mata tertuju pada pria yang mengejar dan membunuh Pang Tong. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu, dengan sikap yang sangat mengesankan dan aura pembunuh, dan dia juga merupakan alam semi surga. King, Patriark King Yun. Melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu, terlalu banyak orang yang terkejut lagi. Meskipun leluhur Sekte King Yun tidak sering keluar dari sekte, banyak orang telah melihatnya. Dia terkenal, pusat kekuatan Southern Chu. Bagaimana situasinya? Patriark King Yun mengejar dan membunuh Pang Tong. Seseorang tertegun. Apakah ini aneh? Seseorang merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Beberapa hari yang lalu, cabang ke-9 dari Sekte King Yun dipukuli oleh Heng Yue dan Zeng Yang. Wajar jika Patriark King Yun mengejar dan membunuh Pang Tong. Itu benar. Seseorang menyentuh dagunya, setelah menderita kerugian yang begitu besar, aku harus melawan mereka jika aku mau. Ledakan. Di tengah diskusi, terdengar suara gemuruh lagi, dan Pang Tong terlempar ratusan kaki oleh telapak tangan pria berbaju hitam, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. King Yun, apakah kamu ingin mati selamanya? Segera, raungan histeris Pang Tong bergema dari langit dan bumi. Apakah kamu layak menjadi abadi bersamaku? Patriark King Yun mendengus dingin, menutupi dunia dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba menekan Pang Tong. Membunuh. Pang Tong yang marah meraung dan mengguncang langit, dia bergegas ke langit, dan membelah cetakan telapak tangan Patriark King Yun dengan pisaunya. Pertempuran segera dimulai, dan suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Karena ada begitu banyak pergerakan, semua biksu di kota kuno berlari keluar untuk menonton pertunjukan, dan ada banyak orang
Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Pang Tong sama sekali bukan Pang Tong, dan Patriark King Yun sama sekali bukan Patriark King Yun. Jadi, siapa mereka? Tak perlu dikatakan, Jalang Ye Chen, Pang Tong diubah oleh tubuh Taonya, dan Patriark King Yun diubah oleh dirinya yang sebenarnya. Pertempuran berdarah mengejar dan membunuh ini adalah sebuah drama yang disutradarai olehnya. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk membangkitkan konflik antara Zheng Yang dan King Yun dan mengalihkan perhatian mereka. Ledakan, ledakan, gemuruh. Pertempuran masih berlangsung, dan momentumnya luar biasa besar, menarik lebih banyak orang. Patriark dari Sekte King Yun telah memburu tuan istana dari Sekte Zheng Yang. Berita di sini, seperti sayap yang tumbuh, dengan cepat menyebar ke seluruh Nanchu, persis seperti efek yang diinginkan Ye Chen. Brengsek. Di aula utama Sekte Zheng Yang, lebih dari selusin sosok terbang satu demi satu, masing-masing dengan niat membunuh. Tadi malam, mereka mendapat laporan bahwa King Yunzong bergabung dengan keluarga Sangguan untuk merencanakan kedua pasukan mereka, sehingga kedua pasukan itu tidak terdengar sampai sekarang, dan sekarang mereka tahu bahwa Pang Tong diburu lagi, itu tidak terlalu buruk. Hal yang sangat murah, hanya perempuan Jalang Ye Chen yang bisa melakukannya. Di aula utama Hang Yuezong, Pang Dahayu mengelus janggutnya dengan sungguh-sungguh. Apakah jelas baginya untuk menyebarkan perselisihan? Di samping, Master Daoxuan merenung, kemungkinan Sekte Zheng yang tidak akan sepenuhnya mempercayainya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, Zhong Jiang tersenyum, keluh kesah ketiga sekte memiliki sejarah panjang. Untuk menabur perselisihan, mereka akan membuat kesalahan, yang merupakan alasan yang sangat bagus untuk mengirim pasukan. Jika ini tidak dilakukan dengan baik, api perang akan dibawa ke Heng Yuezong. Kata Heng Yu asli sambil mengelus jenggotnya. Apakah kamu yakin orang itu menggunakan penampilanku? Di aula utama Sekte King Yun, leluhur King Yun menyipitkan matanya dan menatap seorang tetua di bawah. Itu benar sekali. Siapa yang bermain trik dalam kegelapan? Patriark King Yun mendengus dingin, jelas menabur perselisihan. 8 prestasi adalah Heng Yuezong, yang sangat mirip dengan gaya perilaku Yin Ziping. Sulit untuk mengatakannya. Gong Sun Zi merenung, Yin Ziping ditangkap oleh Ye Chen, dan sekarang kami tidak dapat mengatakan apakah dia telah diselamatkan atau tidak. Siapa yang bermain trik, kamu bisa tahu sekilas, leluhur King Yun berkata dengan dingin, melangkah keluar dari aula, dan terbang ke langit seperti pelangi. Chapter 738, Rencana Berani. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Antara langit dan bumi, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan Patriark King Yun yang diperankan oleh Ye Chen dan Pang Tong yang diperankan oleh Dao Shen masih bertarung. Pada saat ini, semakin banyak orang datang untuk menonton pertunjukan tersebut, leluhur Sekte King Yun mengejar dan membunuh kepala istana dari Sekte Zheng Yang. Sekitar sana, melihat semakin banyak orang berkumpul, Ye Chen segera menggerakkan tubuhnya. Tubuh Tao mengerti, dan tiba-tiba membuka pedang yang tak tertandingi di dunia, lalu berbalik dan lari seperti cahaya ilahi. Kemana harus pergi? Ye Chen menghancurkan cahaya pedang dengan satu telapak tangan, dan kemudian mengangkang ratusan kaki dalam satu langkah, mengejarnya. Setelah mereka, penonton teater yang menganggur dan kesakitan juga mengejar mereka di area yang luas, dan sosok mereka seperti gelombang laut. Di depan, Dao Shen dan Ye Chen telah memasuki sekelompok gunung satu demi satu. Segera, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Untuk membangun momentum, Ye Chen dan Dao Shen membuat adegan pertempuran menjadi sangat megah, dan penampilannya sangat realistis. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh di pegunungan dimusnahkan, dan dunia menjadi sunyi. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen keluar, memegang kepala Pang Tong di tangannya. Itu benar-benar kepala Pang Tong, semuanya sesuai dengan keaslian drama ini. Apakah ini mati? Melihat kepala berdarah di tangan Ye Chen, para penonton tersentak, Sekte Zheng yang agung, Master Aula Cabang, dimusnahkan seperti ini. Begitulah adanya. Seseorang berkata, leluhur King Yun adalah leluhur Sekte King Yun. Meskipun mereka berdua berada di alam kuasi surga, Pang Tong mereka bukanlah 1,5 bintang di belakang Patriark King Yun. Zheng Yangzong, orang tua ini membayarmu kembali. Di tengah diskusi, Ye Chen menangguhkan kepala Pang Tong di atas kehampaan, lalu tiba-tiba berbalik, dan pergi dari sini secepat mungkin. Drama besar ini telah berakhir di sini, dan dia harus segera mundur, jika tidak, jika dia diblokir di sini oleh sekelompok orang tua dari Zheng Yangzong dan King Yunzong, dia pasti akan mendapat masalah. Brengsek.
Tidak lama kemudian, nenek moyang Zheng Yang dan yang lainnya bergegas untuk membunuh mereka. Melihat kepala Pang Tong melayang di udara, semua orang sangat marah. Di sini, Patriark King Yun dan yang lainnya yang masih bergegas ke sini tiba-tiba berhenti setelah mendengar berita bahwa Pang Tong telah dipenggal. Pang Tong sudah mati, apalagi yang akan mereka lakukan untuk menjelaskannya? Apakah ini masuk akal? Jika dia bertemu dengan orang kuat Sekte Zheng Yang lagi, itu pasti akan memulai pertempuran di tempat. Wajah leluhur King Yun sangat jelek. Meskipun dia tahu bahwa ini menabur perselisihan, menilai dari kejadian hari ini, dia telah melakukan kesalahan. Berjalan. Patriark King Yun adalah orang pertama yang berbalik. Jika Zheng Yang Zong percaya bahwa dia melakukannya, perang mungkin akan segera dimulai. Yang mereka butuhkan adalah kembali ke klan sesegera mungkin untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. Tetapi pada saat ini, Ye Chen telah tiba di benteng jaringan intelijen pornografi. Di istana bawah tanah, Ye Chen dengan cepat menyangga tirai air langit ajaib, dan gambar yang muncul dari tirai air adalah aula utama Heng Yuezong, tempat nenek moyang Tianzong, Zong Jiang, Yang Dingtian, dan Master Heng Tian semuanya ada di sana. Wah, kamu sutradara yang bagus untuk drama ini. Tepat setelah Huan Tian Suimu berkomunikasi, Tuan Heng Yue menghela nafas, kami telah memperoleh informasi bahwa Zheng Yang Zong sedang mengerahkan pasukan, dan sepertinya mereka akan mengepung King Yun. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Oh. Tuan Heng Yue mengangkat alisnya, kamu sangat yakin. Meskipun Sekte Zheng Yang kuat, jika mereka ingin menembus penghalang pelindung Sekte King Yun, setidaknya 70% pasukan mereka harus dikirim. Ye Chen berkata perlahan, mereka memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan King Yun, tapi masalahnya adalah situasi di Chu Selatan. Ini adalah konfrontasi tiga kaki, tidak hanya Zheng Yang Zong dan King Yun Zong, Zheng Yang Zong tidak bodoh, dan sangat menyadari kekuatannya sendiri. Mereka tidak dapat menanggung satu sekte melawan dua sekte. Selain itu, pasukan ketiga mereka Aula Cabang dan Aula Cabang ke-8 sejauh ini belum ada kabar, bahkan jika mereka ingin bertarung, sisanya harus menunggu kabar pasti dari kedua pasukan. Lalu apa pentingnya kamu menyutradarai drama besar ini? Master Heng Tian menatap Ye Chen dengan heran, aku khawatir King Yun Zong saat ini mulai meragukanku, Heng Yue Zong. Meskipun drama ini agak terlalu jelas, itu masih perlu. Ye Chen berkata, setidaknya kita telah berhasil mengalihkan perhatian Zheng Yang Zong, dan yang paling penting adalah aku mengarahkan drama ini. Targetnya adalah King Yun Zong, dan aksi besar melawan King Yun Zong dalam waktu dekat membutuhkan permainan ini sebagai bayangan. Apa maksudmu dengan aksi besar melawan King Yun Zong? Hapus 9 patriark dari Sekte King Yun. Mendengar ini, tidak hanya Yang Dingtian dan yang lainnya, tetapi bahkan nenek moyang Tianzong dan Zong Jiang mengerutkan kening. Tidak heran mereka mengerutkan kening, itu karena rencana Ye Chen terlalu berani. 9 patriark dari Sekte King Yun, mereka adalah 9 alam kuasi surga yang asli. Apalagi masing-masing sudah terkenal sejak lama, dan mereka bukan alam kuasi surga biasa, mereka selalu maju bersama dan mundur bersama, tidak mudah untuk menghapusnya. Saya pikir masalah ini membutuhkan rencana jangka panjang. Zong Jiang mengelus janggutnya dan bergumam, belum lagi bagaimana cara memancing mereka keluar, bahkan jika mereka dipancing keluar, tidak mudah untuk menjebak 9 alam kuasi surga. Jika mereka ingin melarikan diri, akan sulit untuk menghentikan mereka. Aku bisa memancing mereka keluar untuk pertama kalinya, dan aku juga bisa memancing mereka keluar untuk kedua kalinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, arahkan permainan besar yang sama lagi, dan masih menggunakan identitas leluhur King Yun untuk berburu turun ke cabang Sekte Zheng Yang. Dian Master, bedanya kali ini Pang Tong yang mengejar dan membunuh, dan kali berikutnya Yin Chang. Lalu mengapa kamu melakukan ini? Master Heng Yue menggaruk kepalanya tanpa sadar, ketika kamu mengarahkan adegan besar mengejar dan membunuh Pang Tong, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang pengaturannya terlebih dahulu, dan mengapa kamu menunggu sampai adegan berikutnya untuk melakukannya? Karena aku tidak yakin. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ketika sutradara memburu Pang Tong, aku tidak yakin apakah aku bisa memancing keluar Patriark King Yun dan yang lainnya, jadi aku hanya bisa mengarahkan drama untuk mengujinya terlebih dahulu. Tetapi ternyata godaan ini masih sangat diperlukan. Patriark King Yun dan yang lainnya benar-benar keluar, yang menunjukkan bahwa mereka masih peduli dengan masalah ini. Mereka akan keluar pertama kali,
dan mereka akan datang keluar untuk kedua kalinya, dan ini akan lebih mendesak daripada yang pertama, karena mereka ingin tahu siapa yang berkomplot melawan mereka lebih dari siapapun, dan hanya ketika mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan keluar barulah kita dapat memulai tindakan kita, jadilah berlayar dengan hati-hati selama ribuan tahun. Kamu sangat berhati-hati untuk mengejutkan kami. Sekelompok orang tua menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Itu selalu baik untuk berhati-hati. Ye Chen tersenyum, 9 alam kuasi surga itu rumit, tetapi jika kita merencanakan dengan baik, itu bukan tidak mungkin. Apakah ini terlalu berisiko? Leluhur Tianzong merenung. Tidak mungkin. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, meskipun kita kuat, harga untuk menyerang Sekte Qingyun secara langsung terlalu tinggi, dan ada juga Sekte Zhengyang yang ingin mengalahkan Qingyun dengan biaya terendah. Bisa untuk membuat langkah berbahaya, jika pasukan biksu Sekte Qingyun diambil oleh kita, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa besar, cukup untuk bernilai puluhan keluarga. Kamu Chen. Kamu harus mengerti bahwa menghapus 9 patriark mereka tidak sama dengan mengambil Qingyun Zong. Master Heng Yue mengelus janggutnya, alasan mengapa kamu bisa mengalahkan Heng Yue Zong adalah karena kamu menduduki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Harmoni, tapi Sekte Qingyun berbeda dari Sekte Heng Yue. Situasi Qingyun sangat rumit. Tuan, tentu saja saya mengerti ini. Ye Chen berkata perlahan, tapi strategi menangkap pencuri dan raja yang digunakan untuk menangkap Heng Yue juga berlaku untuk Sekte Qingyun. Untuk menghapus 9 leluhur dari Sekte Qingyun, kami akan menggunakan mereka di mata Qingyun Zong, kami adalah nenek moyang mereka, dan dengan status ini, kami dapat melakukan banyak hal dengan momentum yang menggelegar, misalnya menggantikan kepala sekolah Qingyun Zong. Ganti guru kepala Qingyun Zong. Semua orang mengerutkan kening, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu akan membantu Zhou Ao ke puncak? Itu benar. Ye Chen mengangguk sedikit, Zhou Ao dulunya adalah biografi sejati pertama dari Sekte Qingyun. Meskipun kekuatannya tidak sebaik tuan rumahnya Lu Hou, prestisenya tidak boleh diremehkan. Anda harus tahu bahwa dia adalah keturunan Qingyun yang membuka hidung gunung dan Yunqiu. Di masa lalu, dia dianiaya dan meninggalkan Qingyun, yang membuat banyak tetua Qingyun sangat tidak senang. Dengan status istimewanya dan bantuan kami, cukup untuk membuat Gongsun Zi turun tahta. Tentu saja, semua ini harus dilakukan secara rahasia. Kamu mengambil Zhou Ao dan yang lainnya di masa lalu, apakah kamu sudah memikirkan langkah ini? Sekelompok orang tua memandang Ye Chen dengan penuh arti. Seperti yang kamu pikirkan. Ye Chen tidak menyangkalnya. Mendengar ini, orang-orang tua itu hanya bisa mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Saat itu, Yan Huang baru beberapa hari berada di Nanchu. Bahkan Heng Yue belum mengambilnya kembali. Ye Chen sudah memikirkan langkah ini raut tekad mereka tidak bisa membantu mengagumi pandangan ke depan Ye Chen. Meskipun terserah orang untuk membuat sesuatu terjadi, itu terserah Tuhan untuk membuat sesuatu terjadi, tetapi yang lebih saya hargai adalah keharmonisan antar manusia. Ketika semua orang kagum, Ye Chen terus berbicara perlahan, selama kita berhasil menghapuskan 9 leluhur Qingyun, kita telah berhasil setengahnya. Ia, kembali ke Qingyun sebagai patriark ke-9 Qingyun, menghapus Gongsun Zi dan membantu Zhou Ao untuk mengambil posisi, akan lebih dari separuh kesuksesan. Langkah selanjutnya adalah untuk menghilangkan pembangkang. Sebagai keturunan langsung, kami telah berhasil menangkap Qingyun, dan saya lebih cenderung untuk mengambil pedang miring daripada melawan langsung. Begitulah yang dikatakan, begitu langkah ceroboh menyebabkan pemberontakan Qingyun Zong, situasinya akan di luar kendali kita dalam sekejap. Zong Jiang menarik napas dalam-dalam. Jadi, kita harus merencanakan dengan hati-hati untuk masalah ini. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, aku akan pergi menyelidiki secara langsung dalam beberapa hari ke depan untuk menemukan lokasi penyergapan. Bagaimana denganmu, Guru? Baterai Anda, jika Anda baik-baik saja. Selain itu, leluhur Yan Huang, Heng Yue, keluarga Sangguan, keluarga Situ, dan keluarga Siong semua akan berpartisipasi dalam perang, dan menggunakan semua alam kuasi surga kita untuk benar-benar menekan kekuatan mereka. Jika mereka ingin melakukannya, biarkan mereka sepenuhnya. Kalau begitu, apakah kamu memikirkan hal lain? Nenek moyang Tianzong memandang Ye Chen, dan kata-katanya penuh makna yang dalam, bantu Zhou Ao ke atas, bantu dia mengendalikan Qingyun Zong, kamu tidak takut dia akan berbalik melawan Anda pada waktu itu. Anda tahu, kekuatan militer Sekte Qingyun sangat tirani.
Dengan pasukan biksu yang begitu besar di tangannya, bukankah dia akan memiliki dua hati? Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan matanya masih bersinar cerah. Ketika saya membawanya masuk, karena saya dapat memikirkan langkah ini, saya tidak takut dia akan berbalik melawan saya. Tidak apa-apa untuk hidup dalam damai, mempermainkan saya, dia akan mati dengan mengerikan. Chapter 739, Firaun. Di malam hari, Ye Chen merobek langit ajaib dan tirai air. Di istana bawah tanah, hening, dia memegang labu anggur di satu tangan, dan mengetuk meja secara berirama dengan tangan lainnya. Tindakan besar berikutnya melawan King Yunzong baru saja terbentuk. Jika kita ingin menerapkannya secara menyeluruh, masih banyak detail yang perlu dipahami dengan hati-hati. Lagi pula, tindakan ini memang tidak kecil. Yang mulia, di beberapa titik, suara lama terdengar di luar istana bawah tanah. Masuk dan katakan. Ye Chen mengesampingkan pikirannya untuk sementara waktu, dan menyesap minumannya dengan santai. Segera, seorang lelaki tua berbaju abu-abu masuk. Kultivasinya tidak tinggi, dia hanya berada di tingkat ke-6 alam Netherworld, tetapi dia menghormatinya. Bagaimana situasi di Zhengyangzong? Tanya Ye Chen. Zhengyangzong telah mengirim pasukan sepanjang hari, dan pertempurannya tidak kecil. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan hormat, tapi seperti yang diharapkan Tuan, mereka sama sekali tidak berniat mengirim pasukan. Saya tidak menemukan tentara dari aula cabang ketiga dan ke-8. Aneh kalau mereka bisa mengirim pasukan, Ye Chen tersenyum santai. Kalau begitu ayo pergi. Terus pantau. Ye Chen sudah berdiri, dan setelah melakukan peregangan keras, dia melangkah keluar dari istana bawah tanah, dan kemudian suara samar terdengar kembali, jika ada yang harus kamu lakukan, laporkan ke markas secara langsung. Setelah meninggalkan mansion benteng Ren Huang, Ye Chen datang ke jalan yang ramai. Kota kuno tempat benteng jaringan intelijen Ren Huang tidak terlalu kecil, bahkan di malam hari, masih hidup luar biasa. Pernahkah kamu mendengar? Zhengyangzong akan membuat langkah besar. Saat dia datang ke jalan, Ye Chen mendengar suara seperti itu. Jika aku adalah Cheng Kun, aku akan melakukannya dengan mereka juga. Seseorang tersipu dan memiliki leher yang tebal, menggertak, pemusnahan terang-terangan dari Master Aula Cabang di Zhengyang jelas mencari masalah. Chu Selatan benar-benar hidup baru-baru ini. Seseorang menghela nafas, 3 sekte bentrok, keluarga Nanjiang Qi dihancurkan, keluarga Bei Huan Wang dihancurkan, dan ada Ye Chen, dunia terbalik. Berbicara tentang Ye Chen, kemana orang itu pergi, dan bukankah Yin Ziping masih ada di tangannya? Aku juga tidak melihat Heng Yuezong bergerak. Jangan bilang, aku benar-benar tidak terbiasa tidak mendengar tentang jalang Ye Chen akhir-akhir ini. Seseorang mengelus janggutnya dengan sungguh-sungguh. Logika macam apa ini? Ye Chen melihat sekeliling dengan wajah gelap. Apakah kamu terbiasa denganku melakukan sesuatu setiap hari? Secara alami, Ye Chen tidak akan memiliki pengetahuan seperti mereka, dia tidak memiliki waktu senggang seperti itu. Lakukan sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya, di tengah diskusi, Ye Chen langsung pergi ke susunan teleportasi di pusat kota. Di bawah sinar bulan, aula utama Sekte Zhengyang dipenuhi dengan kesuraman, ada ratusan sosok dengan ekspresi jelek di wajah mereka, dan suasananya begitu menindas hingga membeku. Mari berjuang untuk King Yun. Ketenangan di aula akhirnya dipecahkan oleh raungan Cheng Kun. Omong kosong. Patriark Zhengyang mencibir, sekarang tidak ada berita dari tentara aula cabang ketiga dan aula cabang ke-8, yang sangat mengurangi kekuatan tempur Zhengyang saya. Apakah Anda tahu apa artinya memulai perang sekarang? Kalau begitu gunakan kekuatan itu, kata Cheng Kun dengan suara yang dalam, kata-katanya penuh makna yang dalam, tidak hanya King Yun, tetapi juga Heng Yue. Kekuatan itu tidak dapat dipindahkan. Sebelum Patriark Zhengyang dan yang lainnya dapat berbicara, suara halus dan mati datang dari luar aula. Sebelum kata-kata itu selesai, seseorang yang mengenakan jubah ungu dan emas masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah ungu dan emas, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata yang penuh dengan maut. Lihat, kamu masih bisa melihat gunungan mayat dan lautan darah dari kedalaman matanya. Firaun. Begitu orang ini masuk, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dengan hormat. Itu hanya tuan istana. Pria bernama Firaun berbicara, suaranya sangat sunyi seperti biasa. Tapi itu pasukanku dari istana Zhengyang. Cheng Kun menarik napas dalam-dalam, menjaga suaranya serendah mungkin,
karena takut akan lebih keras dan menyinggung keagungan yang disebut Fir'aun. Perjuangan besarku tidak kalah dengan kedua pasukan itu, Fir'aun berkata dengan suara yang dalam, dan masih ada cahaya mati di matanya. Aku akan menuruti kehendak Fir'aun. Aman dan jangan tidak sabar. Tidak akan lama lagi seluruh Great Chu adalah milik kita. Fir'aun berbalik dan menghilang, dan kemudian suara samar kembali, beri aku tubuh roh misterius. Menelepon kembali. Nak, pria itu telah muncul. Di bawah langit malam, Ye Chen, yang sedang terbang di langit, tiba-tiba mendengar suara Taiksu Gulong di lautan dewa. Orang itu. Ye Chen tertegun sejenak, siapa itu? Pria misterius dari sekte Zhengyang itu. Taiksu Gulong menjawab, aku ingat memberitahumu, pria itu adalah orang paling misterius di sekte Zhengyang, dia sangat kuat. Jenderal, kemungkinan besar dia berhasil. Apakah kamu tahu apa latar belakangnya? Ye Chen mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya, ada kekuatan misterius yang menutupi dirinya, bahkan aku tidak bisa melihatnya, aku hanya tahu bahwa auranya sangat aneh, dia layak untuk dikenali. Identitasnya berada di Zhengyang Zong tidak terlalu rendah, setelah memasuki aula utama, bahkan leluhur Zhengyang dan yang lainnya memberi hormat padanya. Bahkan leluhur Zhengyang dan yang lainnya memberi hormat padanya. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Nenek moyang Zhengyang dan yang lainnya adalah leluhur sekte Zhengyang. Bahkan jika mereka harus memberi hormat, orang misterius itu harus memiliki generasi tertentu seberapa tinggi. Apakah kamu mendengar apa yang mereka bicarakan? Ye Chen memandang Taiksu Gulong. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa mendengarnya. Taiksu Gulong mengangkat bahu tak berdaya, dia memasang pesona setelah dia masuk, dan dengan keadaanku saat ini, aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Aku tidak menyangka Zhengyang Zong menyembunyikan raksasa seperti itu. Wajah Ye Chen berubah jelek. Nak, aku benar-benar memperingatkanmu, ketika kamu bertemu orang itu di masa depan, jangan memikirkan apapun, lari saja, orang itu benar-benar tidak kuat. Jangan membuatku takut. Ye Chen mengerutkan bibirnya, aku membuatku kesal, melempar amaterasu dan membakarnya sampai mati. Jika kamu tidak berpura-pura kuat, kamu akan mati. Taiksu Gulong menatap Ye Chen dengan marah, kamu harus tahu bahwa jika kamu menggunakan amaterasu lagi, setidaknya puluhan tahun umurmu akan habis, apakah itu sepadan? Itulah kebenarannya. Ye Chen terbatuk datar. Dia senang dengan kekuatan amaterasu yang mendominasi, tetapi harga yang dia bayar membuatnya merasa tertekan. Harapan hidup puluhan tahun bukanlah lelucon. Hah. Ketika Ye Chen mendecakkan lidahnya, Taiksu Gulong mengeluarkan dengusan ringan. Melalui hubungan antara avatar Ye Chen dan dewa, dia melihat posisi dan orientasi Ye Chen. Bukankah itu Chaos Ancient Chang Yuan? Nah, kamu di sini untuk memperbaiki kekacauan. Taiksu Gulong menatap Ye Chen dengan mata cerah. Kalau begitu kamu berpikir, aku datang ke sini di tengah malam untuk mengunjungi gunung dan sungai. Cepat, jangan ragu. Taiksu Gulong menggosok tangannya, sedikit tidak sabar menunggu, jika itu benar-benar ki kekacauan, maka kamu akan marah, jika kamu mendapatkannya, bagikan denganku. Oke, ambil bayinya sebagai gantinya. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya dengan senyum kejam, dan ada cahaya menyala di matanya, jika kamu tidak punya bayi, kamu bisa mewariskan rahasia abadi kepada saya. Apakah kamu memeras? Wajah Taiksu Gulong tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu menginginkan cinta atau tidak? Wajah mati Ye Chen tidak takut air mendidih. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini denganku. Taiksu Gulong mengutuk, apakah itu ki dari Primal Chaos? Lalu bagaimana jika itu benar? Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan penuh minat. Baiklah. Kalau begitu mari kita buat perhitungan yang baik, Taiksu Gulong terbatuk, menggaruk telinganya, orang-orang mengatakan bahwa mereka yang bertemu memiliki bagian, dan Anda harus memberi saya seluruh jumlah paling buruk. Suara bisikan. Melihat penampilan murahan Taiksu Gulong, Ye Chen tampak tidak setuju. Chapter 740, Ki Kekacauan. Wow. Di malam hari, Chang Yuan kuno yang kacau melolong dengan angin kencang, seperti hantu yang melolong. Berdiri di tanah berwarna darah, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergidik. Sepotong Chang Yuan ini adalah tempat di mana pasukan koalisi yang dipimpin oleh Kaisar Chen bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan klan darah di masa lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas, jika tidak, Chang Yuan yang tak terbatas ini tidak akan diwarnai merah darah. Memikirkan Kaisar Chen, Ye Chen tidak bisa menahan rasa kagum.
Kaisar ke-9 Chu besar, leluhur dari 3 sekte, dan seorang biksu asli di alam surga, legenda tentang dia penuh dengan warna magis. Semua sudah berakhir. Mengumpulkan pikirannya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan datang ke tempat dia melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa terakhir kali. Setelah itu, dia tetap berdiri di tempat dan merenung, diam-diam menghitung luas lautan kekacauan, dan mengambil tempat di bawah kakinya sebagai asal, dia terus memperluas ke segala arah hingga melebihi jangkauan yang dicakup oleh lautan kekacauan. Beberapa menit kemudian, dia berangkat dan terbang hampir 30.000 zang ke arah tenggara. Jika kamu melarikan diri ke lubang hitam ruang dari sini, kamu harus berada di luar jangkauan yang ditutupi oleh lautan kekacauan. Gumam Ye Chen. Sial, apa bekas tintanya? Cepatlah, suara tak sabar Taiksu Gulong terdengar lagi. Jangan berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggungmu. Ye Chen mengutuk, itu bukan lelucon, jika rencananya tidak baik, aku akan hancur menjadi abu terbang dalam sedetik. Aku percaya itu. Taiksu Gulong terbatuk datar. Jadi, lebih baik aman. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mundur 10.000 kaki lagi, cukup jauh dari jangkauan yang ditutupi oleh lautan kekacauan, dan perlahan mendekatinya. Itu di sini. Ye Chen menginjak tanah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan sedikit menutup mata kirinya. Roda peri surga, buka. Dengan omelan lembutnya, mata kirinya tiba-tiba terbuka dan tertutup, berpusat di mata kiri, ruang mulai terdistorsi, dan kemudian membentuk pusaran, yang di tengahnya adalah lubang hitam, dan Ye Chen langsung tersedot ke dalamnya. Suara mendesing. Di lubang hitam ruang gelap gulita, Ye Chen segera muncul. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, dia dihancurkan oleh tekanan Ling Tian di tempat, dan hanya dalam sepersekian detik, darah dan tulangnya hancur berkeping-keping. Bergantung pada, bahkan tanpa memikirkannya, Ye Chen melarikan diri dari lubang hitam ruang di tempat. Melihat bahwa Ye Chen keluar dalam waktu kurang dari 3 menit dan 1 detik, dan tubuhnya berlumuran darah, Taiksu Gulong terkejut, jarak 40.000 kaki masih dalam jangkauan kekacauan. Laut, jangkauannya seberapa besar? Engah. Di sini, Ye Chen sudah memuntahkan seteguk darah, yang masih berisi serpihan organ dalam tubuhnya, membuatnya sengsara. Hanya dalam sekejap, aku membuatmu berantakan. Aku yakin itu Key of Chaos. Napas Taiksu Gulong sedikit terengah-engah, dan mata tajam naga itu tersulut dengan cahaya api dalam sekejap. Setidaknya jarak 100.000 kaki. Ye Chen terhuyung berdiri, tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan. Terus mundur. Mundur ke jarak 100.000 kaki. Agar aman, lebih baik mundur beberapa ribu kaki lagi. Ye Chen memasukkan pil ke mulutnya, dan latihan tubuh liar mulai bekerja lagi, dan dia terus mundur ke arah tenggara sambil memulihkan diri dari cedera. Baru pada jarak 150.000 kaki dari asalnya dia perlahan berhenti. Ketahanan tubuh suci kuno yang berlebihan membuat tubuhnya pada dasarnya pulih. Suara mendesing. Segera, dia menghilang lagi, dan memasuki lubang hitam luar angkasa menggunakan roda abadi. Kali ini, dia tidak menghadapi tekanan dari Ling Tian, yang membuatnya menghela nafas lega. Begitu dia berdiri kokoh, dia buru-buru melihat ke arah timur laut, tetapi karena lubang hitam di luar angkasa sangat gelap, bahkan penglihatannya tidak dapat melihat pemandangan di sana. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mendekat selangkah demi selangkah, melihat sekeliling dengan waspada, mata roda peri selalu terbuka, dan jika ada kelainan, dia akan melarikan diri dari lubang hitam angkasa secepat mungkin. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, dia berhenti sedikit dan menatap ke satu arah dengan mata menyipit. Di sana, lautan awan abu-abu sangat luas, kuno, sangat berat, semrawut, dan penuh dengan kekuatan kepunahan. Selama periode ini, ada kilatan guntur dan kilat yang merobek dan terbang seperti ular yang berenang. Aku hampir hancur menjadi abu terbang olehmu 2 kali sebelum dan sesudah. Apakah ini udara kekacauan? Ye Chen bergumam dengan suara rendah, lalu mengangkat langkahnya dan mendekat perlahan. Dan saat dia terus mendekati lautan kekacauan, dia juga merasakan tekanan berlipat ganda. Setiap langkah yang dia ambil, tekanannya akan meningkat beberapa kali. Dengan kekuatan tempurnya, agak sulit baginya untuk bergerak maju. Akhirnya, ketika dia berada 100 kaki jauhnya dari lautan kekacauan, dia berhenti dengan mantap, berkeringat deras dan terengah-engah. Sayang, ini benar-benar bayi. Ye Chen menatap lautan kekacauan dengan mata berapi-api. Setelah sedikit tenang, dia mengorbankan Daluo Divine Cauldron,
dan dengan suara mendengung, Daluo Divine Cauldron dengan cepat menjadi semakin besar, dan jaraknya ratusan kaki sebelum berhenti. Menerima. Segera, dia mengeluarkan omelan lembut, dan Daluo Sending yang besar dan berat segera bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Suara surgawi yang terjalin di jalan bergema. Di tempat, lautan kekacauan yang sudah bergolak ditelan ke dalam Cauldron Agung Luo Divine sepotong demi sepotong. Ini sangat berat. Ye Chen mengertakkan giginya dengan erat, dan suara gemuruh datang dari celah di antara giginya. Bahkan jika dia berada di pinggiran lautan kekacauan, bahkan dengan bantuan kekuatan kuali Agung Luo Divine, dia masih berjuang, karena lautan kekacauan itu benar-benar terlalu besar, berat, dan setiap helainya membuatnya tidak bisa bernapas. Tubuh Dao, tunjukkan. Segera, dia mengorbankan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu nafas, dan bahkan api abadi dan guntur langit keluar dari Danhai satu demi satu, berubah menjadi tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit. Keempatnya berdiri berdampingan, bekerja sama untuk mengaktifkan Great Luo Divine Cauldron. Karena bantuan mereka bertiga, tekanan Ye Chen tiba-tiba turun, dan kecepatan Daluo Sending menelan energi kacau tiba-tiba meningkat, mengalir ke Daluo Sending seperti sungai besar. Dengan cara ini, Ye Chen tidak terburu-buru, dan dia tidak berani mengambil langkah di luar kolam guntur. Lautan kekacauan yang sangat besar dikumpulkan olehnya sepotong demi sepotong ke dalam Daluo Sending. Dan saat lautan kekacauan terus-menerus ditelan ke dalam Daluo Sending menjadi semakin luar biasa. Yang Ye Chen rasakan paling jelas adalah bobotnya, bahkan jika sulit baginya untuk memindahkannya. Untuk ini, dia sudah mengharapkannya sejak lama. Udara kekacauan begitu berat sehingga bahkan tubuh yang kuat dari tubuh sucinya tidak dapat bertahan sedetik pun, bahkan jika beratnya ditekan karena kuali ilahi Daluo, tekanannya masih menakutkan. Dalam analisis terakhir, Primal Chaos Ki ini adalah sesuatu tanpa pemilik. Bukan berarti akan baik-baik saja setelah diambil. Itu perlu disempurnakan. Jika disempurnakan menjadi sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, maka itu tidak akan tertekan oleh berat. Luangkan waktu Anda dan luangkan waktu Anda. Sambil menjaga energi kekacauan dengan tidak tergesa-gesa, belum terlambat bagi Ye Chen untuk memperingatkan 3 tubuh daunnya, tetapi melihat potongan-potongan energi kekacauan diserap ke dalam kuali Daluo Shen, dia pasti sedikit bersemangat. Pada saat ini, Taixu Gulong, yang berada di Zhengyangzong, masih menatap 9 klon Ye Chen dengan penuh semangat. Sudah lama sekali, seharusnya baik-baik saja, gumam Taixu Gulong lebih dari sekali. Dia lebih bersemangat daripada Ye Chen dan tahu lebih banyak tentang dia. Dia secara alami tahu arti dari udara yang kacau. Daluo Sentai bahkan lebih berharga.